Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam episode kali ini kita akan mengisahkan perjalanan hidup seorang sahabat yang penuh ujian, yang sempat murtad namun akhirnya kembali kepada Islam dan wafat sebagai pejuang. Dialah Abdullah bin Sa'ad bin Abi As-Sar, saudara sepersusuan Khalifah Utsman bin Affan, untuk menjadi penulis wahyu. Namun, ketika mendiktekan ayat dari surah Al-Mu'minun, Abdullah merasa ragu, ucapannya sendiri terdengar mirip dengan wahyu, lalu ia berkata, "Kalaulah Muhammad jujur, berarti aku juga mendapat wahyu. Jika ia berdusta, aku pun bisa mengucapkan seperti itu." Dengan keraguan ini, ia keluar dari Islam dan bergabung bersama kaum Quraisy. Sikapnya diabadikan dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 93. Yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, Abdullah bin Sa'ad termasuk dalam daftar orang yang harus dibunuh meski berlindung di Ka'bah. Tidak ada jalan lain baginya kecuali mencari perlindungan dari saudara sepersusuannya, Utsman bin Affan. Utsman membawanya kepada Rasulullah untuk meminta pengampunan. Rasulullah terdiam lama, berharap ada sahabat yang menegakkan hukum padanya. Namun karena tidak ada yang bergerak, akhirnya Rasulullah menerima permintaan Utsman dan memaafkannya. Beliau bersabda, "Aku diam, agar salah seorang dari kalian menebas batang lehernya." Tetapi ternyata Rasulullah tidak pantas memberi isyarat seperti itu. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Sa'ad benar-benar bertaubat. Ia hidup sebagai muslim yang baik, tidak ada lagi keraguan ataupun pengkhianatan. Bahkan ia menjadi salah seorang perawi hadits yang meriwayatkan dari Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Abdullah diangkat sebagai gubernur Mesir pada tahun 25 Hijriah. Dari sana ia memimpin ekspedisi ke Nubia pada tahun 31 Hijriah. Pertempuran sengit terjadi, hingga akhirnya tercapai gencatan senjata yang membawa keuntungan besar bagi kaum muslimin. Ia tinggal lama di Mesir, kemudian berpindah ke Syam, hingga akhirnya wafat di Ramallah pada tahun 37 Hijriah. Saudara-saudaraku, kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi As-Sar penuh pelajaran. Di awal imannya rapuh hingga membuatnya murtad, namun Allah memberikan kesempatan kedua. Ia bertaubat kembali ke Islam dan wafat sebagai pemimpin serta pejuang. Dari kisah ini kita belajar untuk tidak mudah menilai akhir hidup seseorang. Pintu taubat selalu terbuka, bahkan bagi mereka yang pernah jauh dari kebenaran. Kita pun harus senantiasa berdoa agar Allah meneguhkan iman kita hingga akhir hayat. Demikianlah kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi As-Sar, dari murtad menjadi pejuang Islam di Mesir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu menjaga iman dan berharap husnul khatimah di akhir hayat kita.